Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga senantiasa kita diberikan kesehatan dan kemudahan untuk mengikuti pembelajaran daring hari ini. Hari ini kita lanjutkan materi minggu yang lalu, tema 8, subtema 2, muatan bahasa Indonesia. Mengidentifikasi gagasan utama dari teks. Setiap paragraf terdapat gagasan utama dan gagasan pendukung. Gagasan utama ditentukan dengan cara 1. Menemukan kalimat utama. 2. Menemukan informasi penting. Dilakukan dengan cara 1. Membaca cermat. 2. Mencatat langsung informasi penting. Gagasan pendukung diperlukan untuk menjelaskan gagasan utama yang terdapat di awal atau di akhir paragraf. Menuliskan kesimpulan dari teks. Kesimpulan adalah inti informasi dari teks yang ditulis dengan ringkas dan diperoleh dengan menggunakan penalaran. Cara membuat kesimpulan teks: membaca keseluruhan teks, tentukan gagasan utama teks, dan buat kesimpulan dari gagasan utama yang ditentukan. Materi ini sudah pernah dibahas sebelumnya dan nanti akan disajikan dalam sebuah contoh. Menemukan gagasan utama pada teks dengan teknik membaca memindai. Membaca memindai atau scanning adalah teknik membaca sekilas dan cepat, tetapi teliti dengan tujuan menemukan informasi tertentu yang diinginkan tanpa membaca bagian lain. Langkah-langkah membaca memindai: pertama, tentukan kata kunci yang berkaitan dengan informasi yang ingin diketahui. Kedua, mulailah membaca teks dari atas, tetapi pusat pandangan mata tidak boleh berpindah-pindah dari kiri ke kanan. Dan yang terakhir, tandailah dan bacalah kalimat yang mengandung kata kunci. Dari ketiga materi di atas yang sudah kita bahas, di sini Bapak sajikan sebuah contoh teks yang berjudul Dampak Banjir Terhadap Perekonomian Masyarakat. Ada 3 paragraf dan masing-masing paragraf sudah disajikan gagasan utama yang hurufnya atau kalimatnya ditebalkan. Paragraf pertama, gagasan utamanya adalah banjir membawa berbagai dampak bagi manusia dan lingkungan. Yang kedua, dampak perekonomian yang paling dirasakan ketika banjir adalah lumpuhnya kegiatan jual beli. Yang paragraf ketiga, selain melumpuhnya kegiatan jual beli, bencana banjir juga mengakibatkan lumpuhnya kegiatan produksi. Selain kalimat yang ditebalkan merupakan kalimat penjelas atau menjelaskan gagasan utama dari masing-masing paragraf. Untuk materi menuliskan kesimpulan dari teks, Bapak sajikan teks singkat tentang Brunei Darussalam yang merupakan negara memiliki berbagai macam sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan warga negaranya. Beberapa sumber daya alam yang dimiliki negara ini antara lain kelapa, karet, kelapa sawit, minyak bumi, dan gas alam. Kesimpulannya, sumber daya alam di negara Brunei Darussalam seperti kelapa, karet, kelapa sawit, minyak bumi, dan gas alam dimanfaatkan untuk kebutuhan warganya. Kita lanjutkan materi yang keempat, menyajikan informasi dalam bentuk peta pikiran. Saat kita sedang membaca sebuah teks atau paragraf dan bila kita menemukan kata-kata yang sulit, kita bisa mencarinya di Kamus Besar Bahasa Indonesia dan kita lingkari kata-kata tersebut. Setelah maknanya sudah kita ketahui, kemudian menjadi lebih jelas informasi yang akan kita pelajari, dan informasi tersebut dapat kita buat dalam sebuah peta pikiran. Materi yang kelima, menjelaskan informasi dari peta pikiran. Peta pikiran atau mind map digunakan untuk membantu dalam memvisualisasi materi dan aktivitas belajar secara kreatif dan atraktif. Peta pikiran dapat berupa diagram, kata kunci, gambar, simbol, dan warna.
Peta pikiran dibuat agar dapat dipelajari dan diingat secara lebih cepat dan lebih mudah. Pedoman menyusun peta pikiran: yang pertama, membaca keseluruhan informasi pada teks. Yang kedua, tentukan informasi utama yang diinginkan dikembangkan. Yang ketiga, mencatat kata kunci dari informasi tersebut. Dan yang keempat, kembangkan peta pikiran menggunakan gambar, simbol, warna, maupun diagram. Materi yang keenam dan yang terakhir adalah menyajikan informasi penting dalam bentuk infografis. Salah satu upaya sebelum membuat infografis adalah membuat rangkuman teks bacaan dengan membaca memindai untuk mengetahui informasi yang ingin kita ketahui saja sehingga lebih cepat dan efisien. Infografis merupakan bentuk penyajian data dengan teks tambahan ilustrasi yang menarik. Infografis dibuat untuk mempermudah pembaca dalam memahami informasi yang ingin disampaikan penulis dengan lebih mudah dan cepat. Untuk memahami materi peta pikiran, disajikan sebuah teks sebagai berikut. Bumi melakukan gerak rotasi dan revolusi. Rotasi bumi menyebabkan pergantian siang dan malam, gerak semu matahari, dan perbedaan waktu di bumi. Revolusi bumi menyebabkan pergantian musim, gerak semu tahunan matahari, dan sebagai dasar pembuatan kalender Masehi. Bumi juga memiliki satelit alami yang disebut bulan. Bulan melakukan gerak rotasi dan revolusi. Bulan berevolusi dengan mengelilingi bumi. Bersama bumi, bulan berevolusi mengelilingi matahari. Berdasarkan teks yang sudah kita baca bersama-sama tadi, mari kita lihat peta pikiran yang kita buat berdasarkan teks tadi. Di sini disajikan bumi dibagi menjadi dua, gerakan dan satelit. Dengan adanya peta pikiran akan memudahkan materi menjadi tersaji dengan bagus dan kita mudah untuk memahaminya. Materi yang terakhir adalah menyajikan informasi dalam infografis. Di sini sebagai contoh, mencegah demam berdarah dengan 3M+, menguras kamar mandi, menutup tempat penampungan air, mengubur barang bekas, dan menghindari gigitan nyamuk. Disajikan dalam info yang lebih menarik dan adaptif sehingga memudahkan kita memahami informasi yang akan disampaikan. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah selesaikan materi hari ini. Tingkatkan terus belajarnya karena sebentar lagi kita akan menghadapi ujian madrasah. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya di tema 8 subtema 3. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.